FAM dinyatakan bersalah melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA karena terbukti memalsukan serta memanipulasi dokumen 7 pemain naturalisasi. Kalau di cerita dongeng ada 7 kurcaci jagain putri salju. Nah kalau di Malaysia ada 7 pemain impor terlibat dokumen palsu. Ketujuhnya adalah Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, John Irazabal, dan Hector Hevel. Semua berawal dari kiprah Malaysia yang makin loyo di kawasan ASEAN. Timnya udah kayak mie instan kelamaan direbus. Ya. Gimana tuh? Ngembang, lodoh, lembek. Dan pada Jumat 26 September akhirnya FIFA resmi kasih hukuman untuk FAM. Hukuman itu berdasarkan gugatan yang berisikan tentang eligibilitas atau kelayakan para pemain naturalisasi Malaysia tersebut. FIFA dalam keterangan tertulis bilang setelah diproses dan semua bukti sudah dievaluasi oleh komite disiplin, FIFA memutuskan menjatuhkan sanksi. Ya sebagai tetangga yang baik kita mendukung upaya Malaysia biar bisa ikut main bola lagi. Kan kalau Malaysia nggak bisa ikut, ntar nggak ada yang dicengin. Harimau mana ya? Lagian Malaysia nekat, negara jajahan Inggris kok tiba-tiba naturalisasi orang Spanyol sama Amerika Latin. Jauh ya? Kan jadi curiga. Ibarat dari lahir diajarin masak nasi lemak, tiba-tiba sosokan masak taco. Ujung-ujungnya jadi sayur lodeh. Favoritku itu. Kalau favoritmu, terserah lodeh. Lucunya setelah kena sanksi dari FIFA, banyak pihak di Malaysia bukannya introspeksi diri, tapi mereka justru sibuk mencari kambing hitam. Kalau cari harimau nggak ketemu. Ya. Soalnya kan udah jadi harimau mana ya? Bahkan gak sedikit orang Malaysia yang menuduh Indonesia, khususnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengintervensi FIFA. Erick Thohir diseret-seret. Cuma karena dinilai punya kedekatan dengan orang nomor 1 di FIFA, Gianni Infantino. Netizen Malaysia ini udah ibarat geng toksik di kantor. Gak bisa tuh lihat kita ngobrol sama bos. Bayangin cuma ngobrol langsung jadi gibahan antek-antek atasan. Hei antek-antek atasan. Padahal gue lagi dimarahin. Emang dasar walang sangit. Mirisnya gak cuma warga dan netizen Malaysia doang yang nyinyir. Putra mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim bahkan juga terang-terangan menyenggol Indonesia. Lewat sebuah postingan melalui akun X, Tunku Ismail selain menampilkan screenshot artikel mengenai standar ganda FIFA terhadap Israel, dia juga menampilkan foto Erick Thohir bersama Gianni Infantino dan artikel dari media Malaysia bernama SBWTF berjudul Hukuman kepada FAM, Bukti Dui Standar FIFA. Karena kalau dui fungsi beda lagi ya. Penonton tuh. Dui fungsinya selain tukang ngeluh, tukang ngakak. Ngeluh lagi ya. Lembur terus. Dalam artikel itu diklaim bahwa ada campur tangan ketum PSSI Erick Thohir dalam hukuman FIFA untuk Malaysia. Gak pakai lama postingan Ismail langsung banjir komentar netizen Indonesia dan akhirnya postingan itu dihapus pada Sabtu 27 September. Netizen Indonesia dilawan. Bukannya tenar malah jadi bulan-bulanan. By the way, anyway, busway, ngapain juga Indonesia ngurusin Malaysia? Indonesia lagi sibuk siap-siap buat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, bos. Emangnya Malaysia udah gak lolos kena sanksi FIFA terancam hukuman AFC? Ibarat pepatah udah jatuh, nyusruk, ketiban lisa, ketiban tangga maksudnya. Ketiban tangga, udah jatuh ketiban tangga. Skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi di Malaysia tentu sangat memalukan bagi sebuah federasi sepak bola besar di Asia Tenggara.
Alih-alih bercermin dan berbenah, banyak orang di Malaysia justru sibuk menyalahkan dan menuding Indonesia. Padahal menyeret nama Indonesia dalam kekacauan internal hanya membuat masalah tambah komplikasi, bukan solusi. Dan kasus ini tentu jadi pengingat keras bahwa proses naturalisasi nggak bisa asal-asalan. Kayak ngasih makan anak nggak bisa asal-asalan. Yang ada bisa keracunan tuh anaknya kan. Bisa aja saya. Naturalisasi bukan sekedar mengganti paspor dan menyanyikan lagu kebangsaan, tapi ada aturan, syarat, dan prinsip yang harus dijalankan. Catat, sepak bola adalah olahraga yang hidup dari nilai sportivitas, fair play, dan etika. Dan jika nilai-nilai itu dikorupsi, setinggi apapun mimpi yang dibangun akhirnya bakal ambruk. Jangan bangga kalau pakai cara curang hanya demi meraih juara, karena aib dan hukuman yang bakal dicatat sejarah.